Kalau saya ditanya saya pilih siapa, saya belum tahu akan memilih siapa nanti. Karena di antara calon presiden dan cawapres, mereka tim-timnya saling menyerang dengan kata-kata sindiran. Selalu media-media membuat berita dengan cara menyinggung secara personal, terus mengungkit masa lalu, terus mencari kesalahan-kesalahan dari calon presidennya. Terus setiap yang ditampilkan di Instagram, TikTok, di Facebook, di YouTube, selalu saja yang ditampilkan adalah menyerang masa lalu, membuat video-video yang digabungkan seolah-olah orang tersebut dia memiliki kesalahan. Banyak sekali kita lihat video yang selalu bermunculan dan berseruyuran di sosial media. Selalu videonya itu selalu menyerang cawapres si A, cawapres si B, cawapres si C. Mereka saling menyerang dan itu tidak ada habisnya. Mungkin karena calon presidennya itu mungkin tidak pernah untuk mau memperbanyak membuat video, dalam arti memperbanyak membuat video itu dalam arti mereka memperbanyak memberikan atau memaparkan visi misinya yang tepat sasaran, yang dimana visi dan misinya itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena yang dibutuhkan oleh masyarakat itu, cobalah calon presiden atau cawapres membuat sebuah video atau konten-konten di Instagramnya, di YouTube-nya, atau mungkin di TikTok-nya. Cobalah memperbanyak membuat konten yang isinya semuanya bersifat positif, yang dimana isinya itu bersifat visi dan misi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perbanyak konten-konten begitu. Jangan memperbanyak konten yang selalu menyerang secara personal, jangan mengungkit masa lalu, jangan menyerang masa lalu, jangan menyerang sesuatu yang sudah berlalu, dan jangan mencari kesalahan dari cawapresnya. Karena kalau kita selalu mencari kesalahan dari calon presidennya, maka tidak pernah ada habisnya. Karena kalau kita mencari kesalahan, pasti ada saja kesalahannya. Dan calon presiden si A dan si B, si C ini pasti memiliki kesalahan masing-masing. Dan kesalahannya itu pasti mereka akan membela diri. Pasti kalau sudah ditanyakan kesalahannya ini, dan disitu pasti mereka akan membela diri dengan membuat argumen-argumen untuk membuat pertanyaan yang ditanyakan oleh mereka itu menjadi terjawabkan. Karena ketika mereka ditanya seperti itu, maka mereka punya jawaban untuk menjawabnya. Jadi daripada kita selalu membuat video yang sifatnya selalu mencari-cari kesalahan cawapresnya, mending apalagi banyak orang-orang yang selalu membuat video dan di isi videonya itu dan isi kontennya itu selalu bersifat menghina cawapresnya, menghina calon presidennya, itu yang sangat disayangkan. Coba kalau buat video itu dan atau konten itu yang sangat bermanfaat. Coba tim-tim dari cawapres atau capres, tim-timnya harus membuat konten-konten video yang bersifat edukasi, yang sifatnya mensalurkan atau memaparkan visi dan misinya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang pastinya visi dan misinya itu tepat sasaran. Pastinya visi dan misinya itu atau programnya atau mungkin sesuatu yang direncanakan atau mungkin gagasannya itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saran saya sih calon presiden atau cawapres harus memperbanyak membuat konten-konten yang dimana konten-kontennya itu selalu memaparkan visi dan misinya, dan visi dan misinya itu bersifat jelas, yang pastinya harus dijelaskan di videonya itu visi dan misinya itu apa, apakah visi dan misinya itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak, apakah sangat bersifat urgent atau tidak untuk masyarakat. Karena rakyat Indonesia mereka sudah bosan dengan janji-janji, maka daripada itu calon presiden atau mungkin cawapres, maka daripada itu calon presiden dan cawapres ini bisa memberikan solusi kepada masyarakat atau kepada rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia tidak mengalami kesulitan dan tidak mengalami kebingungan dan tidak lagi bertanya-tanya secara kritis terhadap pemerintah. Maka perbanyaklah untuk membuat konten yang mensalurkan visi dan misinya itu secara jelas agar masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia merasa bahwa ini pemimpin yang dia butuhkan. Ini pemimpin yang mendengarkan aspirasi dari rakyat. Ini pemimpin yang mendengarkan aspirasi dari rakyat. Dan ini pemimpin yang akan memajukan Indonesia ini dan akan memakmurkan agar rakyat Indonesia benar-benar yakin bahwa inilah calon pemimpin yang benar-benar memikirkan nasib rakyat ke depannya seperti apa. Agar rakyat Indonesia itu juga bisa berpikir bahwa dan memilih bahwa inilah calon pemimpin yang bisa membuat rakyat menjadi makmur dan bisa membuat rakyat Indonesia menjadi sejahtera. Daripada kita sibuk
berkampanye dengan membuat black campaign, dengan membuat narasi-narasi yang menyerang personal atau mencari kesalahan-kesalahan dari calon presiden atau calon wakil presiden. Daripada kita membuat konten seperti itu, mendingan kita membuat konten yang menyalurkan gagasan-gagasan yang jelas, menyalurkan visi dan misinya yang jelas. Yang pastinya visi dan misinya itu sangat dibutuhkan oleh rakyat. Daripada kita harus membuat konten yang sifatnya menyerang satu sama lain, apalagi kita menyewa artis atau artis yang notabene pelawak yang selalu mengejek lawan politiknya, dan itu tidak boleh. Yang harus kita lakukan adalah daripada kita saling mengejek, saling menghina, mendingan kita saling mengedukasi, saling memberikan video-video atau konten-konten yang sangat bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Daripada kita selalu mencari kesalahan-kesalahan masing-masing, mendingan kita membuat konten atau mungkin membuat sesuatu narasi yang bersifat positif, yang pastinya menyalurkan visi dan misi untuk rakyat Indonesia, yang pastinya tepat sasaran dan memberikan program-program atau gagasan yang dibutuhkan oleh masyarakat agar semuanya tepat sasaran, agar tidak ada yang tersinggung dan tidak ada gesekan-gesekan di masyarakat dan tidak ada kekacauan. Calon presiden dan calon wakil presiden bisa membuat video yang sifatnya damai, yang sifatnya mendamaikan, yang memperbanyak membuat konten yang sifatnya mendamaikan di Instagramnya. Saya berharap sih calon presiden atau calon wakil presiden bisa memperbanyak membuat konten yang bersifat edukasi, yang sifatnya mendamaikan rakyat Indonesia agar tidak musuhan, agar tidak menimbulkan kekacauan karena berbeda pilihan. Saya berharap tim-tim dari Cawapres, saya berharap tim-tim dari Cawapres A, Cawapres B, Cawapres C bisa memberikan atau membuat konten-konten video di platform Instagram atau mungkin di platform YouTube atau mungkin di platform Facebook atau di TikTok, di platform media sosial apapun itu. Narasinya tidak saling menjustifikasi antara Cawapres si A, Cawapres si B, Cawapres si C, dan narasinya yang dibuat itu tidak boleh menyerang secara personal atau mengejek atau menghina atau mencari kesalahan-kesalahan dari calon presidennya. Tapi yang harus dibuat itu adalah konten-konten yang bersifat edukasi, yang dimana sifatnya menyejukkan, mendamaikan. Yang pastinya di situ visi dan misi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sional Victor, thanks berat untuk semuanya.